Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para peserta itikaf sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga kita bersedih ya, karena kita sudah berada di puncak ya, di bulan Ramadan ini. Yang tersisa adalah satu hari besok. Kita insya Allah masih berada di sini insya Allah. Dan hari ini pembahasan kita sampai kepada pembahasan yang terakhir, ya, tema yang terakhir. Nanti besok kita untuk penguatan dan juga tanya jawab ya. Sehingga nanti untuk sorenya tidak ada bahsul masail, ya, untuk beres-beres ya. Sore ini. Ya, beres-beres semuanya, bukan hanya barang-barang sendiri semuanya. Sehingga nanti pada maghrib itu udah siap. Ya. Jadi asar beres-beres. Temanya adalah selalu mengingat kekuasaan Allah. Ini ujung dari kisah ini sebenarnya adalah apa? Supaya membuat kita kembali kepada Allah, ya, selalu mengingat Allah, selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat gak pesan Rasul kepada siapa? Abdullah ibnu Abbas. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW mengajak Ibnu Abbas itu membonceng di belakang kendaraannya. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Siapa yang hafal di sini? Sampai akhir? Ada di Arba'in kan? Yang hafal siapa? Yes, baca nih. Langsung kalau mau langsung. Ditalak, bukan baca, ditalak. Pokoknya udah hafid Arba'in. Ya, hafid Arba'in Nawawiyah. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman qala ya gulam inni u'allimuka bi kalimatin ihfazillah yahfazka tajidhu tujahaka ihfazillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rafi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Itu hadis itu harus dijadikan pegangan. Ya, karena Rasulullah mengajarkan Ibnu Abbas itu ketika Ibnu Abbas masih kecil. Ibnu Abbas masih sangat kecil pada saat itu. Karena Rasul meninggal itu baru umur Ibnu Abbas berapa?
Rasul meninggal Ibnu Abbas umurnya berapa? 13 tahun. Pintar ya. Tahu dari mana? Nebak aja atau pernah baca? Pernah? Subhanallah. 13 tahun, siapa yang 13 tahun di sini? Oh, mungkin. Sultan 13? Hah? Oh, 14. Ya. Berarti hadis ini disampaikan sebelum umur 13. Kalau misalnya awal-awal ke Madinah ya, kalau awal aja ke Madinah, Rasul kan di Madinah 10 tahun. Itu 13 kalau dikurangi terlalu jauh ya kalau 10 tahun. Ya kan tidak terlalu awal lah. Ya, karena di situ Rasul mengajarkan, Ibnu Abbas itu sudah paham pembicaraan lah gitu. Karena gak mungkin kan Rasul ngasih pesan seperti itu kalau si anak itu belum paham. Umur 3 tahun kayaknya belum ya. Kan seorang anak siap untuk diajari itu atau siap untuk diajarkan Quran itu sejak umur 5 tahun. Sejak umur 5 tahun sudah bisa. Iya, sudah bisa diajarkan. Nah itu hadis itu pegang sebagai bekal ya, jaga Allah. Kalau kita bisa menjaga Allah maka Allah akan menjaga kita. Ya, itu pada intinya. Nah, kita baca dulu dari kitab ya, dipersilakan kepada Al Ustaz Andika ya, Akhnwari. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Langsung terjemah. Dan janganlah kamu mengatakan kepada terhadap sesuatu bahwasannya aku fa'ilun akan mengerjakannya, dzalika akan mengerjakan hal itu goda besok, illa kecuali ay yasha Allah, atas kehendak Allah. Maksudnya la taqulanna, janganlah mengatakan li amrin, pada suatu hal atau suatu perkara, azamta, yang telah kamu azamkan atau yang telah kamu ikrarkan, alaihi, atasnya, ini bahwasannya saya, bahwasannya aku sa'af'aluhu, akan mengerjakannya godan, besok, illa kecuali idza Koron tahu. Kamu menyertainya. Idza koron tahu, kecuali apabila kamu menyertainya. Bil masyiati, dengan kehendak. Maksudnya kehendak Allah. Fakulta, maka kamu mengatakan insya Allah, atas kehendak Allah, jika Allah menghendaki. Insya Allah jika Allah menghendaki. Qala Ibnu Katsir berkata, sababun nuzulil ayati, nuzul ya. Nuzuli jadi apa? Jadi mudofil. Sababu nuzulil ayati, sebab turunnya ayat ini, anan nabiyya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma suila, ketika ditanya, an qissati ashabil kahfi, tentang kisah ashabul kahfi, qala, beliau berkata, godan uji bukum godan uji bukum, besok aku akan menjawab kalian. Fata'akhara wahyu, maka wahyu pun datang. Maksudnya ta'akhara apa ta'akhara? Mutaakhir apa? Datang telat maksudnya. Terlambat. Maka wahyu pun datangnya telat.
dan wahyu pun datangnya telat anhu tentangnya, maksudnya tentang hal itu wahyunya telat tentangnya khamsata asyar yauman, telat 15 hari. Wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah rabbaka Tuhanmu idza nasita, ketika kamu lupa. Maksudnya idza nasita, jikalau kamu lupa, antaqula, untuk berkata insyaallah, summa tadzakarta, kemudian kamu mengingatnya, maksudnya tiba-tiba ingat, faqulha, maka berkatalah untuknya, litabqi nafsaka litabqa nafsuka, agar dirimu tetap, litabqa nafsuka, agar dirimu tetap mustasyiratan, merasakan azamatullahi. Azamata ya. Ya jadi. Maf'ul bih dari mustasyir. Mustasyiratan azamatullahi, supaya kamu merasa kebesaran Allah. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi, dan katakanlah asa, semoga, mudah-mudahan, ayyahdiyani rabbi, Tuhanku memberi petunjuk kepadaku, liaqraba min hadza rasyada, terhadap yang lebih dekat dengan petunjuk ini, dari petunjuk ini. Bukan ini apa yang tepat, apa terjemahnya? Kepadaku agar aku lebih dekat dari kebenarannya daripada ini. Agar aku lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ayat la'allallah, maksudnya supaya Allah yufiquni, memberi taufik. Yuwafiquni. Ayat la'allallah, maksudnya supaya Allah yuwafiquni, memberi taufik kepadaku, wa yursyiduni, dan memberi petunjuk kepadaku, ila ma huwa, kepada apa-apa, aslaha, yang lebih baik. Ya. Ila ma huwa aslaha, kepada aslahu. Aslahu ya, bukan berarti kepada yang apa-apa yang lebih baik. Min amri dini, dari perkara agamaku, wa dunya, dan perkara duniaku. Walabisu fi kahfihim, dan mereka menetap atau tinggal fi kahfihim, di gua itu, salah sami'atin sinin, 300 tahun, wasdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun. Maksudnya mereka tinggal fil kahfi, dalam gua, naimina, dalam keadaan tidur, salah sami'atin 300 watis'i sinin, dan 309 tahun. Wa hadza bayanun. Wa hadza bayanun. Sadalibnya itu enggak ada. Wa hadza bayanun, dan ini adalah penjelasan lima ujmila terhadap apa-apa yang dimujmalkan fi qoulihi ta'ala, dalam perkataan, dalam firman Allah Ta'ala, yaitu sini adada, beberapa tahun jumlahnya. Qulillahu a'lamu bima labithu, katakanlah Allah lebih tahu tentang berapa lamakah mereka menetap. Maksudnya Allahu a'lamu, Allah lebih tahu bimuddati labithahum, lubsihim masdar.
Lubsi masdar dari labisa yalbasu lubsu. A'lam masih Allahu a'lamu, maksudnya Allah lebih mengetahui bimuddati lubsihim, dengan jumlah mereka menetap fil kahfi di gua, ala wajhil yaqin, atas jalan yang yakin. Wajhi dalam bentuk yang meyakinkan. Dengan bentuk, bukan jalan. Ala wajhi dengan bentuk al yakin yang meyakinkan. Lahu ghaibus samawati wal ard, baginya atau hanyalah dia yang mengetahui ghaibus samawati wal ard, apa-apa yang gaib, hal-hal gaib dari yang ada di langit ataupun ada di bumi. Maksudnya huwa ta'ala, dialah Allah Ta'ala al-mukhtasun. Al. Kemungkinan ada tanwin kalau ada al. Oh iya. Al-mukhtasu yang khusus, bi'ilmul ghaib atau yang tahu, bi'ilmul ghaib dengan ilmu ghaib. Wa qad akhbaraka dan sungguh aku telah mengabarkanmu. Biru ya. Dia. Dan sungguh dia telah mengabarkan kepadamu bil khabaril qati', dengan khabar al qati' yang kuat. Yang kuat kebenarannya. Bil khabaril qati', dengan khabar yang kuat kebenarannya. An amrihim, tentang perkara mereka. Al hakim, dialah Allah yang maha. Al hakim al khabir, dialah Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Absir bihi wa asmi', penglihatan mereka lebih. Bukan. Ini bentuk ta'ajub, sigot ta'ajub. Absir bihi, alangkah tajamnya penglihatannya. Absir bihi, alangkah tajamnya penglihatan mereka. Wa asmi', mereka, dia Allah. Absir bihi, alangkah tajamnya penglihatan Allah. Wa asmi', dan alangkah tajamnya pendengarannya. Maksudnya ma'absarahu, betapa, itu ma'adisi ta'ajub, sigot ta'ajub. Betapa tajamnya. Ma'ajmala sama, ma'absarahu, betapa tajamnya pendengarannya. Bikuli wujud, penglihatannya. Ma'absara, betapa tajamnya penglihatan, bikuli mawjudin, penglihatannya bikuli mawjudin, pada setiap yang ada. Wa ma asma'ahu, dan betapa tajamnya pendengarannya bikuli masmu'in, terhadap apa-apa yang didengarkan. Yudrikul khufayat yudrikul khifayat Yudrikul khufayati, hal-hal yang tersembunyi. Yudriku al khufayati, meninggalkan. Bukan meninggalkan, mengetahui. Berarti mengetahui. Yudrikul khufayat, mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Kama yudrikul jaliyat, sebagaimana dia mengetahui apa-apa yang jelas, apa-apa yang nampak. Ma lahum min dunihi min waliyin, tidak ada bagi mereka min dunihi, dari selainnya, min waliyin, dari wali, pelindung atau pelindung. Maksudnya laisa lil khalqi, tidak ada lil khalqi, bagi makhluk, nasirun, penolong, wala ma'inun, dan mu'inun, wala mu'inun, dan pelindung, ghairihi. Jadi apa? Wala ma'inun ghairahu, dan tidak ada pelindung selainnya, ta'ala, selain Allah Ta'ala. Wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan tidak menyekutukannya, dan tidak disekutukan, fi hukmihi, dalam hukumnya, ahada, seorang pun atau sesuatu apapun.
maksudnya laisa lahu, tidak ada baginya, syarikun, sekutu, wala mathilun, ataupun yang serupa. Contoh, wala nazirun, atau Tidak ada yang serupa. sama serupa. Masirun tadi masirun apa? Serupa. Nazirun berarti sebanding, nah, gitu ya. Wala mathilun, tidak ada yang serupa, wala nazirun, dan tidak ada yang sebanding, wala yuqbal, wala yuqbalu, dan tidak ada wala apa? Qobal. Yuqbalu. Yukbilu biqadaihi. Wala yuqbilu biqadaihi, dan tidak Tidak ada yang membantu, maksudnya membantu di dalam keputusannya, dan tidak ada yang membantu fi qadaihi, dalam keputusannya, wa hukmihi, dan hukumnya, ahada, sesuatu pun atau seorang pun. Li'annahu, karena dia Allah Subhanahu wa taala al-ghaniyyu, maha kaya, amma sawah, terhadap apa-apa yang sama, siwahu, dari selain selain dari selainnya. siwa Bukan sawa, siwa. Iya, siwa. Li'annahu, karena ia al-ghaniyyu, maha kaya, amma, terhadap apa-apa, siwahu, yang selain dari dia. Nanti terakhir balagohnya ya, siapa yang sudah menguasai balagoh? Atau yang udah belajar, yang udah boleh nanti yang kelas 9 juga. Ini nanti dijelaskan apa maksudnya. Ini sudah dipelajari semua ini. Bahwa yang kelas 9 sudah tibak, jinas, itnab, ta'ajub, isti'aroh, tamsiliyah. Ya, nanti di akhir ya, sebelum nanti di akhir. Sebelumnya kita bahas dulu bersama-sama. Coba ditadaburi ayat-ayatnya per kata. Wala taqulanna. Ini merupakan bimbingan Allah kepada Rasulnya, yang termasuk juga kepada kita sebagai umatnya. Wala taqulanna, hai Muhammad, ya, dan juga umatnya. Jangan kamu katakan, lanna pakai nun di sini. Kalau tidak pakai nun harusnya menggunakan wala taqul. Tapi di sini menggunakan nun apa? Nun taukid. Wala taqulanna, beda enggak? Secara arti beda. Kalau misalnya wala taqul, jangan kamu berkata. Maknanya? Ya, kalau wala taqulanna apa maknanya? Jangan. Ya, jadi ada penekanan artinya, penguatan arti. Jadi betul-betul ditekankan, pelarangan ini sangat-sangat ditekankan. Iya, kalau dilihat dari akibat yang ditimbulkan orang tidak mengucapkan insya Allah, itu justru sebuah siksaan yang sangat keras. Berarti ini menunjukkan haram, ya. Bahkan wajib mengucapkan insya Allah, itu wajib berarti. Kalau kita lihat di kisahnya para pemilik kebun, ya, itu inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasrimunaha nusbihin. Kalau kita lihat kisahnya, itu akhirnya diazab oleh Allah gara-gara tidak mengucapkan insya Allah. Ya, ashabul jannah, para pemilik kebun. Ashabul jannah itu bukan penghuni surga. Ini maknanya para pemilik kebun, yang kebun itu sangat luas sekali. Ya, banyak aneka ragam buah-buahan. Ya, itu ada anak, disebutkan hanya 3 orang anaknya itu dalam satu riwayat. Ya, kalau ayahnya itu dulu sebelumnya dia punya kebun itu sangat memperhatikan betul, ya, kebunnya. Ketika panen itu berarti dia mengucapkan insya Allah, ya. Kemudian hasil dari panennya itu diberikan juga kepada fakir miskin. Tapi ketika ayahnya meninggal, nah anaknya inilah kemudian berbeda dengan ayahnya. Dia malah mengatakan ayah kita itu, ya, gitu, bodoh, gitu ya, dianggapnya gitu. Kenapa?
Ya, kita udah capek-capek, udah ini pun punya kita, ngapain dikasih ke orang miskin cuma-cuma? Mending kita ambil aja semua. Bahkan mereka bersumpah besok, nah ini besoknya itu udah panen. Ya, itu diketahui bahwa besoknya itu tanggal untuk panen. Makanya mereka sampai bersumpah la yasrimunna musbihin, besok pagi akan memanen. Mereka bersumpah besok pagi akan memanen. La yasrimunna musbihin wala yastasnun. Istasna di situ maksudnya adalah tidak mengucapkan insyaallah. Wala yastasnun, mereka tidak mengucapkan insyaallah. Lalu apa oleh Allah diberikan azab? Fatafa alaihim ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Dikirimkan apa? Angin. Dikirimkan angin yang mengandung api. Ya, sehingga pada saat mereka tidur malam harinya, jadi mereka mengatakan besok, nah malam harinya dikirimkan angin yang membakar kebun mereka, padahal kebun mereka itu sangat luas sekali. Ya. Fasbahat kasori, sampai menjadi hitam kelam habis. Fasbahat kasori, apa namanya, remuk ya. Asbahat kasori patanau daumus bihi. Ya, pagi-paginya udah pede aja mereka, udah pede saling memanggil, ayo kita berangkat ke kebun. Tanah daumus bihi, alif dua ala harsikum in kuntum sholihin. Ya, kita berangkat pagi-pagi ke kebun kita, ke ladang kita. Ya, alif dua ala harsikum in kuntum sholihin, jika kalian mau memanen. Fantolaku wahum yatakhafatun, mereka berangkat itu secara apa? Rahasia, sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan oleh orang-orang miskin. Ya, fantolaku wahum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yawma alaikum miskin. Jangan seorang miskin pun yang masuk ke kebun kalian hari ini. Ya. Alaikum miskin. Wa qadaw ala hardin qadirin. Mereka berangkat ke kebun itu ya dengan padahal mereka itu mampu untuk membantu orang-orang miskin, tapi mereka tidak mau. Ya, ala hardin qadirin. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Pada saat sampai di kebun itu ya mereka linglung. Ya, gitu. Kenapa? Mereka merasa tersesat. Ini bukan, ini ladallun, kita sesat, kita tersesat, ini bukan kebun kita, ini bukan seperti ini. Ya, karena kan udah nggak ada, semua habis, semuanya habis. Ya, tapi akhirnya kemudian mereka menyadari, ya, bal nahnu mahrumun, tidak, kita tidak tersesat. Justru benar, ini adalah kebun kita, tetapi kebun kita sudah tidak ada, sudah habis. Kita semuanya mahrumun, tidak mendapatkan panen. Ya, kita semuanya mahrumun, bal nahnu mahrumun. Lalu kemudian mengatakan orang yang paling bijak di antara mereka, qala ausatuhum. Ya, alam aku laku, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, kenapa kalian tidak bertasbih, tidak mengingat Allah, tidak mengucapkan insyaallah? Laula tusabihun. Baru mereka mengatakan qalu subhana rabbina inna kunna zalimin, fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun, saling memandang, saling menyalahkan. Oh, gara-gara kamu. Ya, gitu, ente sih. Itu kan? Yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin. Baru mereka bertobat. Itu kan disiksa, diberikan siksaan di dunia. Makanya di akhirnya dikatakan kadzalikal azab. Itulah siksaan. Berarti berat ini. Orang punya niat melakukan sesuatu besok hari tanpa menggantungkan, tanpa mengakronta di sini ya, tanpa koronta, tanpa engkau menyertakan kekuasaan Allah, kehendak Allah dengan mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kehendaknya justru tidak seperti apa yang mereka harapkan. Ini sangat pelajaran sangat besar sekali. Jadi jangan menganggap sepele kita mengucapkan insya Allah. Sama halnya juga nanti di kisah yang berikutnya, yang
wakul kisah di surah Al-Kahfi, kisah berikutnya itu kisah tentang dua orang yang satu punya kebun luas, punya harta banyak, punya keturunan banyak, wa azzu nafara. Itu kan? Itu sama. Dia tidak mengucapkan insya Allah, dan kalaulah kamu mengatakan ketika masuk kebun itu wa dakhala jannata, ya, qulta ma Allah la quwata illa billah. Gitu. Coba kalau kamu mengatakan itu dan kamu meyakini bahwa Allah lah. Ucapan di sini tentu tidak hanya sebatas ucapan, tetapi diiringi dengan keyakinan bahwa Allah lah yang menghendaki semuanya. Walaupun kita sudah mempersiapkan rencana dengan matang, ya, dengan persiapan, ya, sudah sangat maksimal kita lakukan. Tapi tetap yang menghendaki itu Allah. Jangan kita mengelak pastilah besok jadi gitu kan. Pasti jadi, tenang. Nah, dia lupa bahwa bisa saja apapun dia yang sudah dia lakukan, semaksimal apapun, tetap yang mengizinkan terjadi atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan terlalu pede pada diri sendiri. Misalnya Andri besok mau nikah gitu kan. Persiapannya udah hebat. Ya gitu, semuanya sudah siap, pokoknya beres gitu kan, pokoknya rembes, ya, ya besok jadi aku nikah gitu kan, kata Andri. Belum tentu, tapi harus katakan apa? Insya Allah. Berharaplah pada Allah, bergantunglah pada Allah supaya Allah memberikan, ya kan, memberikan kehendaknya, ya. Gitu. Jangan kamu mengatakan, oh besok aku pulang, ya selesai. Stop. Tapi katakan apa? Insya Allah. Besok Lebaran, hari Rabu Lebaran, belum tentu jadi. Tanpa kehendak Allah belum tentu jadi itu Lebaran, ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Katakanlah insya Allah. Tapi bukan hanya sebatas di ucapan tadi itu, harus diiringi dengan keyakinan. Ya, kadang-kadang kan banyak insya Allah, tapi hanya mempermainkan kata-kata saja. Ya, jadi dia mengatakan insya Allah itu bukan misalnya diundang, gitu kan, datang dong gitu ke ini, atau diajak itikaf orang di sini. Dia mengatakan apa? Insya Allah. Insya Allah itu bukan untuk datang. Ya, insya Allah itu kan mengandung janji juga bahwa kalau Allah menghendaki berarti dia sudah menghendaki. Dia sendiri sudah, orangnya itu dia sudah ada keinginan, sudah berusaha semaksimal mungkin, lalu mengatakan insya Allah, tinggal izinnya saja dari Allah itu. Bisa aja kan dikasih sesuatu yang tidak terduga, ya, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada apa. Ya, yang tidak diketahui, tidak diprediksi sebelumnya. Nah, itu baru insya Allah yang benar. Ya, ini mah insya Allah itu di dalam hatinya udah ada niat tidak mau hadir, tidak mau datang. Itu salah, insya Allah yang salah. Insya Allah orang Sunda kebanyakan gitu, itu salah. Harusnya mengatakan insya Allah itu mau orang Sunda mau orang mana, gitu kan. Kalau ini dikhususkan insya Allah orang Sunda nggak benar. Nah, hati-hati, orang Sunda bisa jadi diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Permainkan kata insya Allah. Ya. Nah, ini Rasulullah SAW pernah melakukannya, makanya di sini ditegur dan ini menjadi pelajaran yang abadi buat kita. Itu pada saat itu ini sudah dibahas sebelumnya berkenaan dengan sababun nuzul. Sebab turunnya surat Al-Kahfi ini ketika orang-orang kafir Quraisy yang disuruh oleh Yahudi untuk bertanya tentang 3 hal. Masih ingat? 1, ya, kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, Dzulkarnain. Yang ketiga, tentang ruh. Rasul mengatakan godan uji buku. Besok aku akan jawab kalian. Rasul lupa, tidak mengucapkan insya Allah godan uji buku. Ya, padahal kan di sebelumnya udah pernah turun itu surat Al-Qalam yang ada kisah para pemilik kebun tadi itu. Sebelumnya udah turun kan lebih awal. Al-Qalam itu surat lebih awal daripada surat
Al-Kahfi. Berarti kan udah pernah dikasih pelajaran, tapi Rasul lupa. Rasul menunjukkan bahwa Rasul juga manusia. Tetapi ketika Rasul lupa, langsung ditegur oleh Allah. Ya, Rasul lupa. Ya. Dan kemudian diberikan pelajaran oleh Allah. Ya, godaan uji buku, tapi nggak datang. Wahyunya nggak turun-turun sampai dilecehkan oleh orang-orang kafir. Ya, sampai 15 hari ya. Setengah bulan ya, lebih. Nah, barulah turun ayat surat Al-Kahfi ini yang di situ ada pelajaran yang ini. Illa ayyasha Allah, kecuali ya dengan kehendak Allah. Jadi maksudnya ucapkanlah insya Allah. Dan juga di sini kemudian dilanjutkan dengan bimbingannya itu wadkur rabbaka. Ingatlah Tuhanmu idza nasita, kalau kamu lupa. Jadi kalau kamu lupa segera ingat. Ya. Gitu. Lupa itu kan adalah negatif ya, kalau lupa itu datang dari setan, membuat kita lupa. Datangnya dari setan. Maka ingat pada saat lupa itu hendaklah ingat. Ya, kemudian Waqul, katakan asa ayahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya, katakanlah semoga Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku untuk lebih dekat ya min hadza dari urusan ini. Jadi kalau kita punya urusan jangan lupa. Ya, ketika misalnya kita ada rencana mau melakukan sesuatu, rencana mau sekolah, jangan lupakan Allah. Karena tadi itu ya, banyak pilihan-pilihan yang kita ambil. Ya, kita berharap kepada Allah, pilihan itu mudah-mudahan menjadi terbaik buat kita. Ya, jangan sampai kita cuman observasi aja, cuman lihat dulu ya, mau milih sekolah, mau sekolah kemana? Lihat ke sini, lihat ke sana, gitu kan, diobserv. Gitu. Lalu kamu memutuskan, jangan lupakan Allah. Bahkan kan ada syariat istikharah, sholat istikharah, memilih supaya dikasih pilihan yang terbaik. Ya, nah lalu katakan, insya Allah, katakan bahwa Allah menghendaki tujuan kamu adalah harapannya ingin mendapatkan yang terbaik dan bisa ya diridhoi oleh Allah. Dan di sini ada doa yang harus kita baca. Ya, asa ayahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Semoga Allah Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku ya, supaya aku lebih dekat kepada petunjuk dari urusan ini. Dari kamu urusannya apa? Urusan saya mau masuk sekolah, atau urusan ya Ferdi misalnya mau memilih kerja. Ya, atau urusan Andri misalnya mau memilih istri. Ya. Atau Yunus boleh. Ya, jangan mendahului yang tua. Katakan. Tuh, kalau kamu udah ada calon, katakan. Asa ayahdiyani rabbi ya li aqraba min hadza. Apa hadzanya itu? Calon istri. Min hadza, dari ini gitu kan, udah ada di dalam pikiran. Rasyad lebih dekat kepada petunjuk. Ya, atau Ajis boleh. Mau milih apa Ajis? Ya, atau mau apa? Mau kuliah, mau sekolah dulu, kerja, nikah. Atau mau tiga-tiganya, KKN berarti kuliah, kerja, nikah. Kalian sudah termasuk syabab belum? Sudah, sama Rasul dipanggil ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, anak-anak muda, siapa di antara kamu sudah mampu ba'ah,
ya punya kemampuan, ada modal untuk nikah, ya modalnya bukan hanya modal harta, modal semuanya, modal fisik, modal pesak, ya gitu. Modal yang lebih penting adalah juga ilmu dan kesiapan mental kita, ya untuk menjadi kepala rumah tangga, ya menjadi pemimpin nanti, punya rakyat, kamu nanti punya rakyat. Kalau pemimpin berarti harus memiliki sikap kepemimpinan, ya tanggung jawab. Makanya setiap urusan kamu apa saja katakan insya Allah, kemudian apa, ini doanya harus dihafal dan harus diterapkan. Asa ayah diyani robbi di akroba min hada rosyada. Jadi yang kita harapkan itu rosyada, petunjuk Allah. Iya, kita baca asa ayah diyani robbi, ayah diyani robbi di akroba min hada rosyada. Walaupun kita udah mikir, wah ini yang terbaik nih, belum tentu. Kita udah mikir segala macam, sudah banyak melakukan penelitian, gitu kan? Ya sudah bertanya sana sini, gitu kan? Bermusyawarah dengan berbagai macam orang. Ya, tapi tetap yang ngasih bahwa itu terbaik atau tidak Allah. Karena bisa jadi ada sesuatu yang belum kita ketahui. Iya kan? Bisa jadi. Kita udah yakin, wah ini nih benar bagus nih. Ini insya Allah solehah, gitu kan. Tapi kan ada sesuatu yang belum kita ketahui. Ya, atau bisa jadi dia solehah tapi tidak cocok dengan kita. Misalnya ada saja, walaupun solehah tapi kalau nggak cocok gimana? Ya, gitu. Wahyu udah ngerti, Wahyu. Udah dari. Hah? Apalagi terhadap urusan-urusan besar ya yang akan menyangkut terhadap kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan ini adalah banyak pilihan-pilihan, jangan sembarang milih, karena ketika kita memilih sesuatu itu akan panjang dampaknya buat hidup kita. Jadi betul-betul jangan salah memilih, jangan sembarangan memilih. Makanya kalau untuk memilih sesuatu itu ada istikharah, ada musyawarah, itu kan, dan doa, ada doa. Jangan lupakan Allah, libatkan. Jadi selalu libatkan Allah dalam segala urusan kita. Libatkan Allah, libatkan Allah. Ya. Nah kemudian itu ya, bimbingannya sudah jelas, tinggal kita terapkan aja. Nah lalu setelah meyakinkan bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah, bahwa ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu sangat terbatas kemampuan mereka, sehingga walaupun mereka sudah memikirkan, bertanya langsung kepada Ashabul Kahfinya, tetap mereka tidak tahu jumlah sebenarnya berapa lama mereka tinggal. Ya, tapi kemudian Allah yang Maha Tahu itu memberitahu, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinin. Mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun, wazdadu, dan mereka menambah lagi tis'an 9 tahun. Nah ini belum terbongkar ini. Kenapa kata-katanya wazdadu tis'an, pakai wazdadu? Padahal kan bisa aja fikabim salasamiatin watis isinin, bisa aja gitu. Tapi kenapa harus ada wazdadu tis'an? Nah ini belum terkuak ya, belum tersingkap hikmah kenapa Allah menyebutkan wazdadu. Karena semua kata yang Allah sebutkan di Quran ini ya ada hikmahnya, ya ada, tapi belum terkuak. Nanti oleh para ahli bahasa bisa dikuak, ya, bisa disingkap lebih dalam lagi. Ya, intinya 309 tahun.
Tapi setelah Allah kasih tahu, jangan kamu kemudian ketika dikasih tahu itu lalu merasa oh saya yang paling tahu. Ya, gitu udah dikasih ilmu kepada Allah tapi lupa kepada yang memberinya, ini yang salah. Kita kan udah dikasihnya sama Allah kan, dikasih ilmu sama Allah. Tapi kadang-kadang orang banyak yang dengan ilmunya itu dia merasa sombong. Dia lupa yang memberi ilmu itu adalah Allah. Makanya Allah kasih tahu lebih untuk supaya wa qulillahu, katakanlah Allah a'lamu, walaupun Allah sudah ngasih tahu, tapi tetap katakan Allah lebih tahu ya dengan berapa lama mereka tinggal. Katakan Allah lebih tahu, wallahu a'lam. Jadi walaupun itu sudah dikasih tahu oleh Allah 309 tahun, tapi katakan juga wallahu a'lam. Allah lebih tahu, Allah Maha tahu. Jadi bimbingan yang sangat penting dalam hidup kita, apalagi kita berkenaan dengan masalah ilmu. Kita adalah para pelajar yang menuntut ilmu. Jangan sampai kita menjadi sombong dengan ilmu kita. Ya, ilmu itu kan, belajar ilmu itu untuk semakin tunduk kepada Allah. Seperti padi ya, semakin berisi semakin menunduk. Kita pun sama. Manusia ketika mendapat ilmu, semakin diisi otak kita berisi banyak ilmu, walaupun ukuran otak kita itu berapa? Berapa ukuran otak kita? Ya, tetapi berisi sangat banyak ilmu. Ya, berisi sangat banyak ilmu. Membuat apa? Semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa sombong dengan ilmu yang kita miliki, karena pada hakikatnya ilmu itu berasal dari Allah. Apalagi kalau ilmunya dipakai untuk kejahatan. Itu lebih salah lagi. Ya, ilmu dipakai untuk kejahatan. Bahkan ayat Quran juga bisa digunakan ya untuk kejahatan, bisa. Untuk apa misalnya? Ya, Allah melarang dalam Al-Quran wala tashtaru bi ayati tsamanan qalil. Jangan kamu perjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang murah, dengan harga yang bukan berarti kalau dengan harga yang mahal berarti boleh. Enggak, maksudnya kamu perjualbelikan, nah nanti hasilnya itu rendah sekali dalam pandangan Allah, rendah berapapun kamu jual. Makanya hati-hati nih, nanti kalian menjadi para qori ya, qoriul Quran. Kamu menjadi qoriul Quran yang bacaannya sudah baik, kemudian hafalannya sudah baik. Bukan, ini hati-hati, bukan untuk mencari ya materi duniawi. Ya, misalnya pingin ada acara besar diundang jadi pembaca kalam ilahi, nanti dikasih amplop. Jangan kamu berharap ke situ, ya, gitu. Diundang ke acara Hafid Indonesia, gitu kan. Ya. Oh, nah. Ya ini, jadi kamu hafal Quran, apalagi kalau yang sudah hafid Quran 30 juz, jangan, ini sangat rendah sekali, dia merendahkan kedudukan Quran yang tinggi. Hanya hafalan Quran itu dijadikan apa? Untuk lomba-lomba, nanti dia dapat piala juara gitu kan. Banyak penghargaan dikumpulin. Dia hanya untuk itu salah, merendahkan ayat-ayat Allah. Bukan untuk itu. Orang kita menghafal Quran itu supaya Quran itu ada di hati kita, selalu membimbing kita. Itu tujuan dari menghafal Quran. Bukan untuk bisa lomba nanti disebut sebagai hafid gitu ya. Nah ini harus diluruskan niatnya. Ya, diluruskan. Jangan misalnya tertarik kepada orang gitu kan, dapat juara piala, bukan karena itu, tertariknya bukan karena itu. Ya, dia ya kalau untuk sebatas motivasi supaya kita lebih semangat lagi silakan, tapi tujuannya bukan itu. Ya, tujuannya begitu. Jadi jangan kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada akhirnya kita harus semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya, kita bisa menghafal Quran itu atas izin kehendak Allah, bantuan Allah. Kalau tanpa bantuan Allah kita nggak mungkin bisa. Itikaf
Ya, kita jangan kemudian bangga nanti, apalagi santri ini, nanti ke santri yang lain. Jangan kamu merasa sombong. Tuh, saya mau itikaf kemarin, gitu kan? Ya, jangan kamu merasa berbangga diri kepada santri-santri yang lain yang tidak itikaf. Jangan berbangga-bangga diri, karena sikap kamu yang seperti itu bisa jadi melunturkan pahala yang sudah kamu dapatkan di itikaf ini. Ya, oh jangan merasa sombong, saya itikaf gitu kan. Jangan ya. Kita harus yakin bahwa kalau Allah tidak menghendaki, kalau tidak mengizinkan, tidak memberikan pertolongan kepada kita, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan itikaf di sini. Semuanya atas kehendak Allah gitu. Ya. Jangan sombong lah, jangan sombong. Jangan juga jangan disebut-sebut ya. Kalau kita sudah berbuat amal soleh, jangan disebut-sebut, hanya Allah yang tahu lah. Ya kita niatnya hanya untuk Allah. Kalau disebut-sebut kan malah jadi hilang nanti pahala. Saya mau itikaf bangun jam 1 gitu kan. Jadinya kalau satu sare deh. Jangan pernah sombong ini, karena hati-hati bisa seperti itu. Ya kalau anaknya kita jawab aja. Tapi hati kita harus ikhlas. Ikhlas itu kan bersih, murni, ya gitu. Kalau nanya ya kita jawab. Ya, supaya tujuannya apa? Tujuannya untuk memotivasi yang bertanya itu. Dia mungkin ingin tahu itu, barangkali dia punya niat nanti tahun depan. Ya kita kasih tahu, alhamdulillah programnya ini, itu nggak apa-apa, jelasin aja. Ya asalkan kan beda kan orang yang ngomongnya dengan nada dia bangga dengan orang yang ikhlas, pasti akan kelihatan beda. Cara bicaranya, ya kan, gayanya pasti beda. Ya makanya jaga terus hati keikhlasan, gitu ya. Dan jangan juga merendahkan. Sombong itu kan apa? Merendahkan orang lain. Ya nanti ada santri lain, kamu mau gak itikaf gitu kan. Jangan kemudian mencela. Bisa saja santri yang tidak itikaf itu bukan berarti mereka tidak mau, tetapi bisa saja terhalang oleh orang tua mereka. Kata orang tua, udah kamu di sini aja temenin mama. Itu ya, temenin papa. Mama kan masih kangen. Ya masa kamu udah ke pesantren lagi, nanti kan Syawal cuma berapa hari lagi. Kan ada yang seperti itu orang tua. Ya walaupun sebenarnya sikap orang tua seperti itu juga kurang tepat juga. Ya kenapa? Karena posisinya kalian kan sekarang udah balik. Kalau udah balik itu namanya lepas. Kalau balik itu biarkan berkelana untuk mencari ilmu dan pengalaman hidup. Harusnya, nah ini salah nih, ini nanti kalian nanti sebagai orang tua jangan salah bersikap. Justru kita untuk lebih dekat dengan anak itu adalah ketika usia berapa? Ketika usia kecil. Usia dari kecil sampai 5 tahun itu adalah usia milik orang tua, jangan dikasih ke siapa-siapa. Dari 1 sampai 5, karena nanti 5 tahun baru boleh dia belajar. Boleh belajar ke guru, boleh. Makanya dalam Islam jelas, dalam Islam itu patokannya, maka ada hadisnya di Sahih Bukhari, umur berapa tahun anak itu mulai boleh belajar, mulai boleh menerima hadis. Ya, itu umur 5 tahun. Jadi dari awal sampai 5 tahun itu milik orang tua, jangan dikasih siapa-siapa. Dia pegang terus itu si anak itu, berikan kasih sayang, curahkan yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, sehingga sudah masuk ke 5 tahun, nah udah mulai berkurang. Ya udah mulai dia ke sekolah belajar, gitu. Apalagi ketika sudah balik, itu orang tua harus sudah siap berkelana kemana saja. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Muslim ya terdahulu, orang-orang soleh itu begitu. Ini kan terbalik sekarang itu, banyak orang tua yang terbalik. Waktu kecil ya malah dititipin. Dia bekerja, sibuk dan lain sebagainya kan. Ya, jadi pas kecil apa dititipkan, di penitipan anak gitu kan, TPA ya, tempat penitipan anak.
ini kan bahkan ya susu yang harus juga dia berikan misalnya bagi ibu malah dikasih ya susu sapi ya. Nah ini banyak yang kesalahan orang tua karena mungkin orang tuanya sibuk bekerja dan lain sebagainya. Tapi untuk anak kan lebih penting. Nah nanti ini kan calon orang tua masalahnya kan seperti tadi Andri mau nikah, ya udah tahu dulu ilmunya. Ilmunya itu di Facebook itu kemarin ada yang nge-like ya itu foto antum ada yang nge-like. Pas antum lagi mana, gitu kan? Ada yang nge-like foto antum, wah kayak. Nah, yang di like-nya Andri doang. Ya, gitu. Jadi ini ilmu penting ya sebelum nanti masuk ke pernikahan, ya. Jadi itu. Tadi sampai mana tadi? Nyambung ke situ ya. Hah? Hah? Balik. Oh iya. Oh enggak, maksudnya kenapa bisa nyambung ke situ? Oh dari ini dari ayat dari Al-Quran. Oh iya betul. Jangan menjual beli memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Dari Korea. Iya, tapi itu penting ya, ada kaitannya. Nah, lahu ghaibus samawati. Jadi Allah lah yang tahu yang gaib dari semua langit dan di bumi ini ya. Gitu. Jadi tetap semuanya ada bahkan di sini dijelaskan absir bihi wa asmi. Walaupun enggak disebutkan seperti itu sebenarnya udah tahu Allah itu kan maha mendengar, maha melihat. Tapi di sini ditambahkan lagi dengan sigo ta'ajub, betapa alangkah tajamnya penglihatannya, alangkah tajamnya pendengarannya. Gitu ya. Jadi apa yang terbersit dalam hati itu tahu. Terdengar, bahkan bisikan itu bisikan sekecil apapun terdengar oleh Allah. Ya. Gitu. Makanya janganlah kemudian kita hilangkan niat-niat jahat dalam hati kita. Gitu ya. Misalnya dalam hati kamu, nah ini mulai lagi masuk ya. Dalam hati kamu menyukai seseorang. Allah tahu itu. Ya, Allah tahu. Tapi itu wajar, itu manusiawi kalau seorang laki-laki ya ada merasa suka kepada perempuan, apalagi perempuan yang solehah, ya, ada ketertarikan, itu tandanya balik, ya, tandanya balik. Tapi yang salah apa? Yang salah adalah kesukaan dalam hati itu malah disalurkan, itu yang salah. Padahal harusnya ya jangan diungkapkan. Jadi kan sekarang banyak yang salah ya, ajakan-ajakan yang salah di TV, di mana, di novel, di apa. Kalau kamu punya perasaan, ungkapkan dong. Nanti itu jadi penyakit, gitu. itu ajakan yang salah, ya kan? Jadi ayo nanti nyesel loh, gitu ya. Nanti nyesel loh kalau misalnya sekarang kamu nggak jujur, terus dia lagi sama orang lain. Itu hati-hati, itu ajakan yang salah. Justru kalau kita punya ada keinginan terhadap kita niatnya kan nikah. Kalau kita ungkapkan apa maknanya? Tidak ada makna. Kalau kamu bisa nembak orang perempuan, gitu ya. Setelah itu apa maknanya? Tidak ada makna sama sekali. Justru itu menjadi pintu bagi setan untuk selalu luas-luasnya menggoda kamu. Itu jadi pintu. Kalau sudah ada kena, gitu kan? Gitu sudah kena, apalagi nanti perempuannya nggak ada baik sama sekali. Kamu misalnya merasa suka kepada seorang, tidak ada baik sama sekali kamu mengungkapkannya.
kepada dia ataupun kepada orang lain, disebarkan saya suka sama-sama. Tidak ada baiknya. Kalaupun nanti si perempuannya sama-sama suka, ada baiknya tidak? Tidak ada. Justru itulah mulai setan menggoda. Dan kalaupun nanti kata perempuannya tidak suka, kamu sendiri kan patah hati, gitu kan, nyari hati. Jadi udah simpan aja dulu, itu rahasia kamu dengan Allah, gitu kan, dengan harapan ya mudah-mudahan kalau memang dia jodoh saya, gitu. Ya, itu rahasia dengan Allah dan bisa jadi karena manusia itu terbatas itu tadi, dia baru tahunya itu doang. Nanti ketika ada pengalaman hidup yang lain, bertemu lagi dengan yang lain berubah lagi pasti. Iya, jadi jangan terlalu tergesa-gesa lah, ya, gitu. Karena bisa berubah, apalagi kalian usia segini, pasti akan berubah-ubah. Lihat yang lebih bagus lagi, kan? Yang lebih solehah lagi, pasti akan. Ya, makanya kan kasihan kalau kamu sekarang ungkapkan ke orangnya, nanti kamu lihat lagi, oh kayaknya lebih bagus, gitu kan, lebih ini. Kamu pindah lagi, kasihan, itu justru mempermainkan. Ya, maka tujuan kita bukan untuk mempermain-mainkan, tapi tujuan kita adalah untuk ibadah, karena nikah itu ibadah. Ya, jangan terlalu tergesa-gesa kagum ataupun meniatkan untuk menikah, jangan tergesa-gesa. Mungkin Allah menyiapkan yang lebih baik, gitu aja. Kalau kita belum saatnya untuk nikah, kan masih jauh, misalnya kecuali mungkin Andre kalau memang udah dekat, gitu. Atau Yunus lah, gitu. Ya, gitu. Kalau kamu memang belum siap sekarang, jangan dulu, nanti aja. Kalau sudah siap, sudah dekat waktunya, baru kamu bisa itu observasi, ya, observasi dulu. Ya, observasi, mencari informasi itu penting. Iya, jangan sampai kita salah. Kecuali kalau memang calon kita itu kita udah kenal sehari-hari, gitu. Kalau kenal sehari-hari ya gampang lah, gitu ya. Kita udah tahu karakternya begini, kelebihan kelemahannya udah tahu lah, gitu gimana. Tinggal nanti nanya-nanya yang agak rahasianya aja, gitu. Ya tanya ke ustadznya, gitu ya. Tanya ke teman, tanya ke saudaranya kalau ada, kita tanya ke saudara. Adiknya kalau ada di sini, adiknya tanya. Dan baru nanti terakhir tanya ke orang tuanya. Jadi kalau pacaran sama sekali bukan ta'aruf, dan walaupun sebenarnya ta'aruf itu dalam Islam juga ta'aruf yang kayak hampir nggak ada dalam Islam. Ya. Ta'aruf itu bukan sekali mau nikah, bukan. Ta'aruf itu sepanjang hayat. Kita bisa jadi ketika udah nikah juga kan kita belum terlalu kenal dia. Ada saja hal-hal yang baru yang kita ketahui dari orang itu, dari pasangan kita. Itu namanya ta'aruf juga kan. Li ta'arofu. Ta'aruf itu terus menerus. Dan zaman Rasul ketika mau menikah tidak perlu ta'aruf. Ya, kenapa? Karena sudah kenal. Dan kenalnya tidak harus kenal perempuannya. Rasul ketika menikah dengan Aisyah nggak usah ta'aruf dengan Aisyah. Kenapa? Karena dia sudah mengenal ayahnya Abu Bakar Siddiq. Karena pada zaman itu orang-orang soleh itu dengan mengenal ayahnya, begitulah karakter putrinya. Duplikat. Ya, duplikat. Tahu duplikat? Kamu kalau mau menggandakan kunci kan tukang duplikat kunci sama persis. Jadi karakter putrinya itu sama persis dengan ayahnya kalau memang benar-benar ayahnya itu mendidik. Lalu kemudian ketika Rasul menikah dengan Hafsah juga sama. Hafsah itu duplikat dari Umar. Jadi Rasul kan udah tahu Umar. Nanti Hafsah nggak jauh beda lah sama Umar. Nggak jauh beda sama. Dia duplikat. Karena
pendidikan orang tuanya berjalan dengan baik. Masalahnya sekarang, nah itu ada, kenapa sekarang harus ada ta'aruf dulu, harus mencari informasi tentang dia bagaimana. Karena sekarang itu sangat hampir sedikit orang tua yang benar-benar mendidik putrinya sampai seperti dia kesolehannya. Makanya kan Aisyah itu, kalau Abu Bakar kan gelarnya apa? Siddiq. Aisyah Siddiq kok sama. Iya, duplikat. Ya, bukan imitasi. Ya, kalau imitasi direkayasa. Kalau ini enggak alami ya, dengan pendidikan, dengan pembinaan. Sekarang masalahnya banyak perempuan-perempuan yang mereka ini sudah pernah saya tulis dalam status ya. Banyak perempuan-perempuan yang mereka itu tidak hanya anak orang tua mereka, tetapi mereka adalah anak televisi, ya, anak HP gitu ya, anaknya Facebook, anaknya Twitter, ya, anaknya internet, ya, gitu. Jadi dipengaruhi gitu, bukan hanya orang tua, justru yang lebih besar pengaruhnya televisi, HP gitu kan, itu. Ya, makanya nanti kalau kalian punya anak harus benar-benar dididik ya. Mudah-mudahan, karena anak itu rezeki ya, mudah-mudahan saya juga mudah-mudahan diberikan karunia. Ya, insya Allah doa orang-orang itikaf dijabah. Ya. Oke, sampai situ dulu mungkin untuk pertemuan kali ini. Nanti masih ada balagoh ya besok lah insya Allah. Masih ada satu pertemuan, nanti dibaca kandungan balagoh yang ada di ayat-ayat yang kita bahas. Ya, persiapan nanti siapa yang mau menjelaskan? Ya, balagoh. Boleh nanti 2 orang boleh. Dengan Akbar ya, duet nanti insya Allah.